Sekarang kita masuk ke ilmu ma'ani. Yang pertama terkait dengan khobar dan insya. Apa yang dimaksud dengan khobar? Apa yang dimaksud dengan insya? Khobar itu suatu statement, suatu kalimat, suatu jumlah kalimat. Ketika kita bertanya ini benar apa enggak, itu bisa dijawab benar atau tidak. Contohnya siapa? Contohnya bagaimana? Contohnya Alfian adalah murid yang rajin. Ini maksudnya khobar atau insya maksudnya? Khobar. Kenapa? Karena ketika saya tanya, ada suatu statement Alfian adalah murid yang rajin. Ini kalau saya tanya, benar apa enggak? Bisa dijawab dengan benar, bisa juga dijawab dengan tidak. Benar enggak? Nah, kalau suatu statement atau suatu kalimat itu ketika diajukan pertanyaan benar atau salah, ya apa enggak, bisa dijawab benar atau salah, maka dia masuk ke dalam khobar. Masuknya ke dalam apa? Khobar. Nah, khobar ini ada dua. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu masuknya ke dalam khobar. Kenapa? Karena kalau kita ajukan pertanyaan benar atau tidak, maka bisa dijawab benar atau tidak. Sebagai contoh, jumlah fi'liyah itu adalah suatu kalimat yang diawali dengan fi'il. Dhahaba Muhammad ilal fasli, Muhammad pergi ke kelas. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya Muhammad pergi ke kelas, ini maksudnya ke khobar. Kenapa? Karena bisa ditanya benar apa enggak. Kan bisa dijawab toh, oh iya Muhammad pergi ke kelas. Oh enggak, Muhammad enggak pergi ke kelas. Maka masuknya ke dalam apa? Khobar. Yang kedua adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Semua jumlah fi'liyah dan semua jumlah ismiyah adalah khobar. Karena bisa kalau ditanya benar atau salah bisa dijawab dengan benar atau salah. Alkitabu jadidun, buku itu baru. Ketika ada statement Alkitabu jadidun, buku itu baru, maka ini masuknya ke dalam khobar. Kenapa? Karena bisa benar, bisa salah loh. Benar nggak buku itu baru? Oh benar. Loh benar nggak buku itu baru? Oh salah. Maka masuknya ke dalam apa? Khobar. Jadi khobar itu apa? Suatu statement atau kalimat memiliki benar atau salah. Jadi kalau diajukan pertanyaan benar atau salah bisa dijawab dengan benar atau salah. Nah ini masuknya ke dalam apa? Khobar. Paham? Khobar paham ya? Pokoknya bisa benar, bisa salah, dan khobar itu hanya ada dua, apa? Jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Semua jumlah ismiyah, semua jumlah fi'liyah masuknya ke dalam khobar. Karena bisa benar, bisa salah. Kemudian berikutnya adalah insya. Apa itu insya? Insya itu nggak ada benar, nggak ada salahnya. Maksudnya tidak bisa dijawab dengan benar atau salah. Suatu statement ketika kamu menanyakan ini benar atau salah, ya tidak bisa. Kenapa? Karena bukan khobar. Contohnya apa contohnya? Nah ini ada banyak. Yang pertama adalah insya tolabi. Yang kedua adalah insya ghairu tolabi. Insya tolabi itu adalah sesuatu yang bersifat permintaan. Sifatnya meminta. Kalau ghairu tolabi sifatnya tidak meminta. Nah ini insya tolabi sama insya ghairu tolabi. Ini kalau dikasih pertanyaan benar apa salah, tidak bisa dijawab benar atau salah. Kenapa? Karena bukan khobar. Sebagai contoh, insya tolabi ada berapa di sini? Insya tolabi ada 5. Yang pertama adalah al-amru atau kata perintah. Sapu itu, sapu masjid ini. Ambilkan buku, baca buku. Ini bersifat permintaan. Bersifat apa? Permintaan. Dan sifatnya adalah perintah. Dan perintah ini tidak bisa ditanya benar atau salah karena sifatnya perintah, bukan khobar. Paham sampai sini ya? Maka perintah atau al-amr masuknya ke dalam apa? Insya tolabi. Yang kedua adalah an-nahyu.
kata larangan. La tashrob, la takul, la tajlis. Jangan minum, jangan makan, jangan duduk. Sifatnya meminta. Meminta apa? Meminta jangan duduk. Meminta untuk tidak makan, meminta untuk tidak minum. Nah, nahyu ini masuknya ke dalam insya tolabi. Dan dia masuknya ke dalam insya bukan khobar. Karena tidak bisa dijawab benar atau salah, tidak bisa. Jangan makan. Ini bisa diajukan pertanyaan benar atau salah enggak? Enggak bisa kan? Yang bisa diajukan benar salah kalau dia bersifat kabar atau bersifat berita. Jadi ini sifatnya bukan berita. Jadi khobar itu secara tidak langsung adalah sifatnya berita. Yang namanya berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau insya tidak berita. Kalau tidak berita maka tidak bisa berarti benar atau salah. Paham ya yang ini ya? Yang ketiga adalah al-istifham. Pertanyaan. Istifham itu apa? Pertanyaan. Maka pertanyaan itu bukan berita. Mahadihi masmuka min aina anta. Semua pertanyaan sifatnya adalah insya. Lebih tepatnya adalah insya tolabi. Bertanya. Berarti kalau bertanya meminta apa? Meminta jawaban. Betul enggak? Semua pertanyaan sifatnya adalah insya dan bukan khobar. Berikutnya adalah at-tamanni. Nah ini. At-tamanni itu dia meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Mustahil terjadi itu contohnya adalah laita. Mustahil, meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Laita syababu, apa jadi laita syababu yaudu yauman. Andaikan masa muda itu kembali saja hanya dalam waktu sehari. Dia meminta sesuatu yang sifatnya mustahil terjadi. Andai kata hujan madu, meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau meminta sesuatu yang mustahil terjadi ini masuknya ke dalam apa? Insya Allah. At-tamanni. Dia makainya apa? Laita. Nanti ini ada perbedaan dengan roja. Kalau roja ini meminta sesuatu yang mungkin, mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Aku dan engkau yang semula lakala sekarang menjadi laita. Dulu mungkin terjadi, sekarang mustahil terjadi. Kemudian nida. Apa itu nida? Nida itu adalah panggilan. Hai, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Ya. Pokoknya panggilan-panggilan itu masuknya ke dalam insya apa? Minta. Nah sekarang insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi ini bukan khobar. Kalau bukan khobar berarti tidak bisa dijawab benar atau salah. Yang pertama adalah al-madhu wa dzammu, pujian dan juga kecaman. Pujian dan juga kecaman. Ma ajmala hadzal subah, betapa indahnya hari ini. Nah, seperti itu. Contohnya adalah itu ta'ajub nih, maksudnya itu masuk ke dalam ta'ajub. Maaf, bukan ma ajmala. Maksudnya dalam ta'ajub nanti. Contohnya adalah nikmas sadiqu kitabun. Nikma sama bisa. Nikma itu apa toh? Betapa nikmatnya, betapa indahnya. Kalau bisa, betapa buruknya. Amatku wadamu. Kalau amatku memakai kata apa nih? Nah, kalau adamu memakai kata bisa. Yang kedua adalah qasam. Semua qasam atau sumpah itu masuknya ke dalam insya. Wallahi, tallahi, wasyamsi, wadduhaha, wal qamari, wal laili, wattini, wazaituni. Semua kata-kata sumpah masuknya ke dalam apa? Insya ghairu talabi. Kemudian berikutnya adalah siyahul ukut, akad-akad yang berupa akad. Ukut itu jamak dari akdun. Akdun itu apa? Akad. Akad itu bisa akad jual beli, bisa akad nikah, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, nah itu kan. Saya jual pulpen ini kepada kamu. Akad jual beli. Saya pinjamkan mobil ini kepada kamu. Akad pinjam meminjam. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Akad
nikah. Semua akad, semua bentuk lafaz akad itu masuknya ke dalam insya ghairu tolabi. Semua bentuk akad. Saya sewakan mobil ini kepada kamu, sewa akad, akad sewa menyewa. Semua akad itu masuknya ke dalam insya ghairu tolabi. Berikutnya adalah ta'ajjub, keta'ajuban. Ta'ajjub itu apa? Ta'ajjub itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya ta'ajjub ya. Ketakjuban ya. Betapa indahnya hari ini. Betapa sulitnya pelajaran ini. Betapa itu maksudnya ke dalam apa? Taat. Yang kedua, yang berikutnya adalah roja. Nah ini roja. Roja ini mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Ini pakai apa? La'ala. Pakai la'ala. Kalau tamanni masuk ke dalam laita dan masuknya ke dalam insya tolabi. Kalau roja pakai la'ala masuknya ke dalam insya ghairu tolabi. Kalau laita mustahil terjadi, kalau la'ala mungkin terjadi. Semoga aku nanti nikah dengan kamu ya. Semoga nanti hujan. Kan bisa jadi toh. Itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau semoga aku nikah dengan kamu itu pakai la'ala atau pakai laita? Tergantung. Tergantung. Nah, kemudian berikutnya adalah rubah. Rubah ini adalah berapa banyak? Rubah itu apa? Berapa banyak? Rubba akhin lam yalid waliduhu. Ada berapa banyak coba? Dua orang bersaudara yang dia tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Kan gitu kan? Berapa banyak? Nah, rubba ini hampir sama dengan kam khobariyah. Kam khobariyah ini menunjukkan berapa, tetapi apa namanya? Berapanya bukan bermaksud pertanyaan, tapi berapa bermaksud menjelaskan. Berapa banyak buku yang sudah saya baca? Ngerti? Jadi kan sebenarnya artinya hampir sama seperti apa? Berapa banyak? Ngerti ya? Berapa buku coba yang sudah saya baca? Berapa pelajaran yang sudah saya lahap? Dia bermaksud untuk apa ya? Statement. Apa namanya? Masuk ke dalam apa? Statement. Berapa banyak mobil yang sudah saya miliki? Berapa banyak roti yang sudah saya makan? Berapa banyak perhiasan yang sudah saya beli? Berapa banyak iPhone yang sudah saya miliki? Nah, kan kayak gitu kan? Maksudnya ke dalam apa ini kan? Khobar. Nah, ini adalah masuk ke dalam apa? Semuanya masuk ke dalam apa? Insya. Dan ini adalah bab khobar dan juga bab insya. Masuknya ke dalam ilmu apa? Ma'ani. Jadi yang pertama adalah khobar, yang kedua adalah insya. Khobar apa? Sesuatu yang mengandung kebenaran atau kesalahan. Kalau diajukan pertanyaan benar nggak sih? Bisa dijawab dengan benar atau salah. Ada dua, jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Kalau insya tidak bisa dijawab benar atau salah. Sebuah statement yang tidak mengandung kebenaran dan tidak mengandung kesalahan. Ada dua, yang pertama insya tolabi sama insya ghairu tolabi. Insya tolabi ada 5. Amr, nahyu, nahi, istifham, tamanni, tidak. Oh, udah. Insya ghairu tolabi al-madhu wa dhammu, siyahul uqud, qasam, ta'ajjub, roja, rubba sama kam khobariyah. Gitu ya.